mohon maaf Pak, yang itu sebelum longsor kita sudah ada. Sudah bangun. Sudah bangun. Berarti kan pertama Aqua membangun pabrik memang mata air. Itu juga sama mata air juga Pak. Iya ngerti. Kendalanya daerah Jawa Barat itu bentur dengan keputusan gubernur ya Pak. Kan sudah ada pemberitahuan kemarin sudah tidak boleh ada lagi rumah subsidi di daerah Jawa Barat. Yang diutamakan Bekasi. Tidak boleh lagi ada rumah subsidi di Jawa Barat. Iya, maksudnya sudah tidak boleh ada lagi perizinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Rus Baraya. Kumaha damang, alhamdulillah. Baraya, baru saja kita lihat dan saksikan seorang pengusaha mengadukan kepada Menteri Perumahan yaitu Bapak Ara Sirait terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang dikatakannya bahwasanya membangun perumahan di Jawa Barat itu sangat sulit dengan adanya kebijakan yang diberlakukan oleh Gubernur Jawa Barat ataupun Pemprov Jawa Barat. Alih-alih mendapatkan pembelaan dari Menteri Perumahan Bapak Sirait, pengusaha ini justru malah dinasehati gitu ya oleh Bapak Ara Sirait ini. Nah, dan ada juga video yang lainnya bahwasanya gitu ya, pengelola ataupun jajaran manajemen dari pihak Aqua yang kemarin disidak oleh Kang Deddy Mulyadi. Dalam penjelasannya, niat hati Kang Deddy Mulyadi ingin membantu memulihkan kembali nama baik Aqua. Ini malah memberikan penjelasan yang berbelit-belit dan tidak masuk akal sehingga beberapa kali Kang Deddy Mulyadi terlihat emosi Baraya. Nah, seperti apa videonya? Mungkin ini menarik untuk kita tonton dan reaksi. Pastikan buat Baraya yang belum subscribe channel Kang Rus ini, silahkan untuk ditekan dulu tombol like-nya, kemudian subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Kalau udah semuanya, kita langsung aja tonton videonya Baraya. Play! Ibu ini ngeyel banget, mau dibantu tapi ngelawan mulu. Melawan mulu ya. Kalau kerja disalah-salahin, emang suka salah jadi Kang Deddy. Kali ini muncul isu baru di medsos kalau Kang Deddy katanya cuma pencitraan dan hancurin reputasi Aqua. Padahal udah jelas-jelas KDM itu mau benerin transporter angkutan yang digunakan pabrik Aqua. Nah, giliran udah rame nih dan KDM itu mau bantu bersihin nama Aqua. Malah banyak banget yang nyangka KDM takut sama perusahaan. Apalagi si ibu ini dikasih tahu malah ngeyel mulu. Waktu Aqua pertama dibangun di sini, sumber mata airnya dari sini, yaitu dari mata air, bener kan? Karena longsor, akhirnya bangun lagi pengeboran baru. Mohon maaf Pak, yang itu sebelum longsor kita sudah ada. Sudah bangun. Sudah bangun. Berarti kan pertama Aqua membangun pabrik memang mata air. Itu juga sama mata air juga Pak. Iya ngerti, cuman ini mah mata airnya langsung mata air yang ada terjangkau oleh pipa tanpa pengeboran. Untuk ini Pak, untuk mengeluarkan air itu, dia itu tetap karena kan harus di lapisan yang dalam, lapisan dalam. Itu tetap harus pakai bebatuannya juga luar biasa. Ngeluarnya aja lebih lama. Yang PT Aqua pertama membangun ini pertama ini. Ya. Pipa kedua ini kan. Ya, ini waktu awal adalah mata air. Memang betul. Si Oco tadi. Jadi Aqua ini yang awal. Yang awal tuh bukan pengeboran. Jadi Aqua itu waktu awal nggak bohong. Sekarang juga nggak bohong Pak. Ini pipa air, ya kan? Ini pipa air. Ini sumber mata air, sumber mata air. Ini aliran airnya. Ini aliran airnya. Dan itu air itu dulunya pasti air pemandian. Aqua ini pertama kali membangun air di sini tertarik oleh mata air yang di sini. Makanya Aqua waktu awal mata air pegunungan bener. Saya lagi bantuin teteh ini. Gitu loh teh. Karena produksinya tinggi, maka kapasitas mata air ini nggak cukup, maka Aqua menambah lagi pengambilan dengan pemboran di bawah tanah yang berasal dari sungai di bawah tanah. Dan air pegunungan juga itu sama. Iya, Betul. betul. Udah nih. Dari pegunungan betul. Iya, dari pegunungan. Punten ya teh, dengan penjelasan teteh yang kita pikir justru teteh memperburuk perusahaan. Ya, teh. Lagi saya bantu dengan cara yang sederhana ngomongnya, gitu loh. Betul kan?
KDM itu bukan takut, tapi supaya Aqua namanya kembali bersih dan investasi di Jabar makin naik. Toh dari awal KDM juga udah bilang pas pertama datang ke sini kalau dia itu pelanggan Aqua dari dulu. Jadi buat lu semua yang benci sama KDM, udahlah bro, nggak usah bikin framing-framing gak bermutu. Baru saja kita dengar gitu ya statement Kang Deddy Mulyadi beserta manajemen dari pabrik Aqua gitu ya. Ya mungkin kita juga taunya bahwa Aqua itu diambil dari mata air pegunungan asli gitu ya, diambil dari gunung ataupun di aliran gunung ya, sungai dan sebagainya. Ternyata gitu ya, setelah Kang Deddy Mulyadi menanyakan kepada pihak Aqua itu bukan gitu ya, Aqua ada juga air yang memang diambil dari air tanah pengeboran yang mana kedalamannya hampir dengan 100 meter gitu, dan itu yang membuat rame, bahkan sampai dengan disampaikan ataupun dikatakan bahwa ternyata Aqua ini sekarang menjadi Akube gitu. Airnya tidak murni, bukan air pegunungan asli, ternyata air pengeboran. Nah, ini sebenarnya yang menjadi apa ya, menjadi kegelisahan mungkin ya dari manajemen pabrik Aqua. Wah, kita ada persaingan-persaingan yang tidak enak lah gitu ya, mungkin dengan kompetitornya, sehingga Kang Deddy Mulyadi di sini juga meluruskan gitu ya, meluruskan kembali bahwa Aqua itu memang berasal dari sumber mata air pegunungan, tetapi semakin kesini banyak sekali permintaan dan itu kapasitasnya tidak bisa terpenuhi oleh air pegunungan yang utama itu gitu ya, dari saluran pipa dilakukanlah pengeboran yang mana itu di bawah sungai gitu ya, dan semuanya melalui proses filterisasi dan aman untuk diminum gitu ya Baraya. Dan ini agak sedikit perdebatannya, ibu-ibu ini kayaknya tidak paham gitu ya dengan maksud apa yang ingin Kang Deddy sampaikan, memulihkan nama baik dari PT Aqua itu sendiri gitu ya, dan menegaskan bahwa memang Aqua berasal dari sumber mata air pegunungan yang seperti apa yang disampaikan tadi di videonya. Nah, kita coba saksikan lagi gitu ya video yang lainnya Baraya. Tapi kendalanya daerah Jawa Barat itu bentur dengan keputusan gubernur ya Pak. Kan sudah ada pemberitahuan kemarin sudah tidak boleh ada lagi rumah subsidi di daerah Jawa Barat. Yang diutamakan Bekasi. Tidak boleh lagi ada rumah subsidi di Jawa Barat. Iya, maksudnya sudah tidak boleh ada lagi perizinan. Baru Sawah. Iya. Oh, yang sawah tidak boleh jadi rumah. Betul. Iya, Iya, Pak. sedangkan Berarti bukan tidak boleh rumah subsidi ya. Betul. Tidak boleh sawah menjadi perumahan. Itu dua hal yang berbeda, Pak. Betul. Ya, Nah, ini Pak. yang jadi Begini, Pak. Saya langsung edukasi aja ya. Tolong nih wartawan dicatat. Waduh. Kita memang mau membangun rumah buat rakyat. Tapi kita juga mau ketahanan pangan. Kita mau swasembada pangan. Betul. Jadi betul tidak boleh Pak persawahan dibuat perumahan. Ya Pak ya. Memang itu tantangan kita Pak. Tapi kita jangan menyelesaikan masalah perumahan kemudian Menimbulkan masalah pangan. Iya. Nah saya langsung edukasi aja. Mungkin ini kurang enak didengar. Tapi inilah daripada sikap negara Pak. Ya saya sampaikan begitu apa adanya ya. Memang tantangan kita Pak. Tantangan kita memang berat Pak. Ya. Jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan dengan cara sawah dijadikan rumah. Nanti masalah pangan jadi masalah. Karena sawahnya dijadikan rumah, jadi produksi turun. Ya Baraya gitu ya, alih-alih ingin mendapatkan pembelaan dari Bapak Menteri Perumahan Bapak Ara Sirait ini gitu ya, ternyata Bapak yang berbaju merah ini malah diberikan nasihat yang menusuk gitu ya oleh Bapak Ara Sirait. Memang betul gitu ya, jangan sampai kita menyelesaikan satu masalah tetapi menimbulkan masalah yang lain, yaitu masalah pangan. Bahwa cita-cita yang digagas oleh Bapak Presiden Republik Indonesia saat ini Bapak Prabowo ya, yang mana Indonesia harus swasembada pangan gitu ya. Kalau sawahnya aja dibikin perumahan, gimana petani mau menanam padi, mana kita bisa swasembada pangan kalau sawah-sawah aja mau dijadiin perumahan gitu ya. Ini mau seperti mau mengadu domba gitu ya, Kang Deddy Mulyadi diadukan kepada Pak Ara Sirait, dan ternyata Pak Ara Sirait malah berbalik mendukung Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Dan Bos Pasir Galunggung ditahan? Apa hubungannya dengan Kang Deddy yang tegas ke tambang liar? Pengusaha tambang pasir di kaki Gunung Galunggung, Endang Juta, telah ditahan dan ditetapkan tersangka oleh Polda Jawa Barat terkait operasi tambang pasir ilegal.
Peristiwa ini terjadi di Desa Sinagar, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Tambang tersebut diduga beroperasi tanpa melengkapi dokumen teknis penting seperti RKAB, KTT, dan belum terdaftar MODI atau MOMI yang melanggar regulasi pertambangan. Yang tidak berizin kita tutup, yang berizin kita evaluasi. Saya akan lebih mementingkan lingkungan dibanding hanya memperkaya orang-orang yang mencari keuntungan dari sini. Pemerintah Provinsi Jabar telah menginstruksikan penghentian aktivitas tambang di kawasan ini sebagai bagian dari upaya menyelamatkan ekosistem dan masyarakat. Kami akan segera menutupnya. Termasuk salah satunya yang hari ini yang terbesar penambangan itu adalah penambangan pasir di Gunung Galunggung, Tasikmalaya, yang memberikan problem lingkungan yang luar biasa. Dan itu kami akan memprosesnya secara hukum. Polda Jawa Barat memastikan bahwa berkas perkara kasus ini sudah lengkap atau P21 dan telah dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Saat dikonfirmasi soal status tersangkanya, Endang Juta justru menanggapinya dengan santai. Jadi jangan lihat saya, lihat yang 500 karyawan saya, otomatis diberhentikan. Nah, jalan solusinya mau apa gitu, terserah. Ini jadinya, kalau tambang beroperasi, memakai izin setengah jadi. Bukan cuma hutan yang dirusak, tapi juga kepercayaan masyarakat. Menurut kamu, apakah penahanan bos tambang ini cukup memberi efek jera bagi pelaku lain? Atau masih akan banyak tambang ilegal yang lolos pengawasan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Baru saja kita melihat video bos tambang bernama Bapak Endang Juta gitu ya. Beliau adalah bos tambang yang sudah lama dan malang melintang ya di dunia pertambangan. Belum ada yang berani menyentuh, belum ada berani yang menegur, dan saat ini ya tidak pandang bulu di kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, sekiranya tambang itu tidak berizin dan merusak akan diselesaikan. Nah, dan kabarnya juga bahwa Pak Endang ini ya sudah ditangkap oleh jajaran kepolisian. Kita bisa lihat bahwasannya Kang Deddy Mulyadi memang aktif sekali. Kang Deddy Mulyadi memang sangat konsen gitu ya dengan penambangan ilegal ataupun penambangan legal yang mana gitu ya. Kalau ternyata cara tambangnya, cara mengambilnya itu malah merusak, merugikan masyarakat, Kang Deddy Mulyadi pasti akan mengevaluasi. Contoh kita di Parung, kemudian di Cikembar dan lain sebagainya gitu ya. Banyak sekali tambang-tambang yang memang ditutup karena cara untuk mengambilnya, cara untuk mereka beroperasional itu malah merugikan masyarakat, malah merusak fasilitas jalan dan lain sebagainya. Ya, alhasil Kang Deddy Mulyadi tutup. Dan dalam beberapa statementnya Kang Deddy Mulyadi menegaskan, jangankan perusahaan tambang yang tidak berizin yang akan ditutup, perusahaan tambang yang berizin pun kalau gitu ya pengelolaannya malah merusak dan merugikan akan dievaluasi gitu ya. Nah, inilah ketegasan Kang Deddy Mulyadi, bahwasanya Kang Deddy Mulyadi berani gitu ya untuk tegas terhadap pengusaha-pengusaha yang malah merusak, pengusaha-pengusaha yang malah membuat gitu ya sumber daya alam di Jawa Barat ini malah rusak dan hancur. Banyak longsor gitu ya, banyak banjir dan lain sebagainya. Disebabkan apa? Disebabkan penambangan-penambangan ataupun manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan kasus ini membuktikan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi tidak pandang bulu ya, seberapa besar kekuatannya gitu ya, seberapa besar masanya ketika itu malah merusak dan melanggar kebijakan aturan yang dibuat oleh pemerintah, maka Kang Deddy Mulyadi akan tegas untuk menghentikan dan bahkan sampai dengan memenjarakannya, Baraya. Nah, Baraya, gimana menurut Baraya dengan cuplikan-cuplikan video yang tadi gitu ya, mengenai ketegasan Kang Deddy Mulyadi, mengenai bahwasannya Kang Deddy Mulyadi bersikap gitu ya, menjadi seorang pemimpin yang adil terhadap masyarakatnya, bermanfaat bagi setiap masyarakat yang ada di Jawa Barat pada intinya gitu ya. Dan kita bisa melihat bahwa segala kebijakan, segala keputusan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi memang berpihak, berorientasi terhadap masyarakat Jawa Barat itu sendiri, Baraya.
Nah, mungkin kalau Baraya ada pandangan lain mengenai video yang tadi ataupun cuplikan-cuplikan video yang tadi yang Kang Rus suguhkan, silahkan untuk tinggalkan jejak pendapat Baraya di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Nah, dan sekali lagi diingatkan buat Baraya yang mau beli kertas Kang Deddy Mulyadi, bajunya Kang Deddy Mulyadi, ataupun topinya Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Linknya sudah Kang Rus sematkan di kolom deskripsi. Jadi kalaupun memang Baraya mau check out, langsung aja tinggal di check out di link deskripsinya Kang Rus. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Kang Rus akhiri dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya.